10 minggu, Gaza dibungkam. Bukan hanya oleh senjata, tapi oleh kelaparan, ketakutan, dan kesunyian dunia. Kini, setelah tekanan internasional memuncak, Israel akhirnya membuka sedikit celah. Bantuan kemanusiaan mulai diizinkan masuk. Selama blokade total, warga Gaza hidup dalam ketakutan yang tak terbayangkan. Air bersih langka, makanan makin sulit dicari, dan rumah-rumah mereka berubah jadi puing-puing. Anak-anak menatap kosong ke arah langit, bukan menunggu mainan, tapi berharap roket tak datang hari ini. Rumah sakit lumpuh. Generator kehabisan bahan bakar. Bayi-bayi prematur dibiarkan tanpa oksigen. Para dokter hanya bisa memilih siapa yang bisa diselamatkan dan siapa yang harus dibiarkan pergi. Tapi, apakah pembukaan blokade ini benar-benar pertanda harapan atau hanya topeng dari tekanan politik? Temukan jawabannya di bagian kedua. Mei 2025, dunia menyambut kabar. Bantuan kemanusiaan akhirnya diizinkan memasuki Gaza. Tapi tunggu dulu, yang diizinkan masuk hanya makanan bayi? Militer Israel dilaporkan hanya mengizinkan truk-truk tertentu yang membawa makanan khusus untuk bayi. Tak ada obat, tak ada bahan bakar, tak ada kepastian berapa banyak bantuan yang benar-benar akan masuk. Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Israel, Edan Warsol, menyebut bahwa dalam beberapa hari ke depan bantuan akan ditambah, tapi tanpa data jelas. Ini bukan solusi, ini hanya pengalihan perhatian. Sementara di luar perbatasan, ratusan ribu pengungsi tidur di tenda robek, anak-anak meringkuk karena kedinginan dan kelaparan. Setiap malam, ibu-ibu Gaza menidurkan anak mereka tanpa tahu apakah besok mereka masih akan bangun. Lalu, kalau bukan karena belas kasih, kenapa Israel akhirnya membuka jalur bantuan? Di bagian ketiga, kita bongkar sisi gelapnya. Jangan tertipu. Bantuan yang dibuka Israel ke Gaza bukan karena simpati, tapi karena sorotan dunia semakin tajam dan Israel mulai panik. Inggris membatalkan pembicaraan dagang, Uni Eropa mulai mempertimbangkan sanksi, dan PBB secara terbuka mengecam blokade. Dunia mulai sadar dan akhirnya bersuara. Inilah yang membuat Netanyahu goyah. Tapi bantuan itu masih sangat terbatas. Dan lebih dari itu, semua langkah ini adalah simbolik. Media The Guardian menyebutnya deeds without intention, aksi tanpa niat tulus. Gaza tidak butuh simbol, Gaza butuh kehidupan. Seorang ayah di Gaza berkata lirih, "Anak saya menanyakan adik-adiknya. Saya hanya bisa bilang mereka di rumah. Padahal saya baru saja mengubur mereka dengan tangan saya sendiri." Gaza belum bebas, Gaza belum aman, tapi Gaza belum mati. Karena dunia masih bisa memilih, diam atau bersuara.